Menteri Keuangan Purbaya Yudisedewa mengumumkan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Disebut sebagai bentuk pemenuhan janji Presiden Prabowo. Namun kebijakan ini ibarat obat gosok untuk luka dalam, meredakan sesaat tanpa menyembuhkan akar masalah. Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, BPJS Kesehatan terus mengalami defisit kronis. Dari 3,3 triliun rupiah pada tahun 2014, melonjak menjadi 32,8 triliun rupiah pada 2019. Satu tahun di bawah Presiden Prabowo, memang ada suntikan dana besar, tapi belum disertai reformasi struktural yang berarti. Layanan tetap menghadapi masalah klasik, antrian panjang, keluhan ribuan, dan beban pasien yang masih berat. Padahal, jika kebocoran pajak dan bea cukai yang nilainya mencapai triliunan rupiah setiap tahun bisa ditutup, defisit itu bisa hilang. Uang rakyat yang hilang ke tangan mafia seharusnya bisa digunakan untuk menutup defisit BPJS, menurunkan premi, dan memperluas layanan kesehatan. Rakyat pun tak perlu lagi menjual tanah hanya untuk berobat. Contohnya jelas, pertambangan ilegal merugikan negara 300 triliun rupiah setiap tahun dari potensi pajak dan royalti. Industri sawit bocor 300 triliun lagi akibat manipulasi harga dan ekspor ilegal. Sektor migas pun tidak kalah parah dengan manipulasi cost recovery dan kontrak yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Total kebocoran pajak nasional mencapai 782 triliun rupiah per tahun, bahkan lebih besar dari defisit APBN 2024. Di sektor bea dan cukai, praktik misinvoicing sejak 2013 hingga 2024 menyebabkan kerugian hingga 1.000 triliun rupiah, dengan kerugian langsung sekitar 200 triliun. Sementara penindakan tahun 2025 baru berhasil menyelamatkan 6,8 triliun rupiah. Barang selundupan dan manipulasi transaksi terus mengalirkan kekayaan nasional ke luar negeri. Padahal, jika kebocoran itu ditutup, BPJS bisa naik kelas, rumah sakit bertambah, obat untuk penyakit kronis bisa diberikan gratis, dan sistem kesehatan nasional akan menjadi jauh lebih kuat. Inilah tantangan besar bagi Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen memerangi korupsi dan memutus rantai oligarki ekonomi warisan rezim sebelumnya yang telah lama melemahkan bangsa. Prabowo pernah berkata, uang korupsi 13 triliun rupiah saja bisa membangun 8.000 sekolah atau 600 kampung nelayan. Bayangkan, jika ratusan triliun kebocoran dari sektor sumber daya alam dan cukai dapat diselamatkan, Indonesia bisa sembuh dari penyakit kronis bernama korupsi. Presiden Prabowo juga menegaskan, kita harus membersihkan rumah sendiri sebelum membangun yang baru. Itu bukan slogan, tapi ajakan nyata untuk melawan pencuri uang negara yang membuat rakyat terus menderita. Karena itu, gerakan anti korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama. Tidak cukup hanya bicara, tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Laporkan, tuntut, dan jangan diam. Pemerintah telah memulai langkah melalui penerapan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi kebocoran di sektor cukai. Namun perang ini tidak bisa dimenangkan tanpa dukungan rakyat. Bagaimana menurut netizen? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.